Kadang-kadang dia juga melihat seseorang itu track record ya sudah seperti Pak Bambang sudah lama, dia sudah bisa berlaku adil dan segala macam. Oke Pak Bambang, nggak apa-apa, lanjut aja, bisa saja begitu. Tetapi itu sekali lagi tergantung penugasan daripada penyelenggara. Cuma secara umum, etikanya tidak disarankan orang mereview di skema yang dia juga sedang mengusulkan. Tetapi penugasan sekali lagi tergantung kepada penyelenggara, Ditjen Vokasi atau P2M. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan dari yang memberi tugas. Katanya Pak. Oke. Yang kedua yang multi years. Sebetulnya proposal ini yang membuat anggotanya gitu ya. Tetapi di tahun kedua anggotanya bahasanya tadi dikeluarkan gitu ya. Dikeluarkan. Oke. Di sistem sebetulnya sudah sedemikian rupa di tahun pertama, mulai tahun ini itu tugas ketua itu sudah harus dituliskan dengan detail di dalam proposal. Kalau kita lihat di SIM Litbang sebelumnya itu ketua tugasnya kosong. Mulai tahun ini tugas ketua harus ditulis dengan detail. Tugas anggota harus ditulis dengan detail. Tugas anggota yang dari industri juga ditulis dengan detail. Harapannya reviewer bisa menengok ini semua. Siapa yang kompeten di bidang ini? Bagaimana reviewer menengoknya? Tentunya kita cross-check ke CV-nya, ke track record-nya. Nanti akan ketahuan. Sebetulnya yang memiliki kompetensi utama, pengalaman utama di dalam proposal ini siapa? Itu akan muncul. Dan itu berimplikasi ke nilai kan, Pak Bambang. Jadi kita bisa menilai di situ. Kalau seandainya itu istilah dulu kan kita sebut, mungkin ingat Pak Bambang ya, joki ya Pak ya. Ya, kita disebut ramai dulu tuh di seminar proposal itu ketemuan joki gitu ya. Nah, ini kita melihatnya karena sekarang tidak ada seminar proposal, dimohon Bapak Ibu saat mereview coba di cross check itu. Di cross check. Apakah benar dia kompeten di sini? Karena di situ ada nanti nilai kelayakan kompetensi tim. Itu ada di metode. Ada di metode dan ada poin penilaian yang harus kita lihat, kita isi sebagai seorang reviewer. Nah, kalau seandainya ini katakanlah joki tadi, dia tidak kompeten sama sekali, dia jadi ketua, ya kita kasih nilai rendah. Kita kasih nilai rendah dan kita kasih komentar di bawah yang cukup panjang dan meyakinkan. Dan itulah salah satu tugas kita seorang reviewer, menyaring tadi. Jangan sampai proposal-proposal joki ini lolos gitu loh. Sehingga nanti hasilnya tidak berkualitas. Memang seminar proposal kan atau seminar pembahasan kan sudah tidak ada ya Pak Bambang ya. Tetapi sudah dibuat secara sistem di dalam SIM Litbang. Contoh kedua misalnya bagus nih pertanyaannya Pak Bambang. Seseorang mengatakan pada saat di latar belakang, dia katakan penelitian ini sudah kami lakukan semenjak 2018 misalnya begitu. Padahal dia tidak kompeten sebetulnya. Kita cross check di roadmap-nya dia. Nah, ketemu itu. Kalau dia memang sudah mulai sejak 2018, apa yang dia lakukan? Yang related dengan penelitian ini. Ya. Nanti kita cross-check lagi di tinjauan pustaka. Mestinya kalau sudah dimulai sejak 2018, ada publikasi, ada seminar, ada buku, dan seterusnya. Kalau itu tidak ada, kita patut curiga lagi. Kita pergi lagi ke track record dia. Semenjak 2018 tidak ada aktivitas yang berhubungan dengan riset seperti ini. Ya sudah jelas itu. Ya, langsung ambil kesimpulan di situ. Begitu Bapak Ibu. Jadi memang tugas kita mereview melihat link atau benang merah daripada aktivitas. Makanya diminta roadmap, diminta state of the art, yang itu di cross check dengan tinjauan pustaka, kita harus cross check dengan CV. Walaupun tidak ada seminar lagi, secara sistem Pak Agus saya sudah membuat itu semua, tinggal kita bagaimana melihatnya, begitu. Nah, dan Pak Bambang, terima kasih. Oh iya, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Prof. Saryono. Ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Ibu Rini Indahwati dari Poltek Medan. Pertanyaannya, apabila di tengah perjalanan proses mereview ada sesuatu hal yang terjadi sehingga reviewer mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai reviewernya. Nah, apakah boleh hal ini terjadi? Monggo Prof. Saryono. Oke, baik. Kalau itu kecelakaan mungkin oke ya Prof. Adrianus ya, tetapi kalau itu sistem jangan deh. Jadi kalau rasa-rasanya kita tidak sanggup, misalnya saya akan sibuk, saya akan ada keluar negeri dan segala macam, lebih baik ditolak.
Tetapi kalau kecelakaan itu kan namanya keadaan kahar ya, itu memang tidak bisa dihindari gitu. Sering terjadi juga Bapak Ibu yang ekstrim seperti itu. Tetapi kalau memang dari awal kita sudah memprediksi kita tidak bisa, terus kita paksakan, di akhir nanti kita tidak selesai, buru-buru kita sampaikan penjelasan, maaf saya tidak bisa. Itu tidak elok ya. Jadi menyibukkan penyelenggara dalam hal ini di advokasi atau P2M. Karena mencari reviewer dalam waktu yang singkat juga tidak mudah, waktu juga akan molor. Karena gara-gara satu orang itu bisa molor semua Bapak Ibu. Sementara jadwal ini dibuat begitu ketatnya oleh vokasi, Dijen Vokasi atau oleh Simlit Tamas. Kira-kira begitu Prof. Adrianus. Terima kasih Prof. Suryono. Baik, Bapak ya. Ibu waktunya memang mepet, jadi kalau Bapak Ibu nanya, monggo pertanyaannya berkisar kaitannya sama reviewer ya. Jika Bapak Ibu perannya sebagai reviewer, jangan pertanyaannya sebagai pengusul gitu ya, biar maksudnya lebih efektif. Bu Kurnianingsi, monggo, silakan. Ya, terima kasih Prof. Adrianus ya, dan Prof. Ya, Saryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Prof. Saryono, saya ingin tanya, bagaimana jika kita mendapatkan assign tugas untuk mereview sebuah proposal di mana di dalamnya itu multidisiplin, ada bagian A, B, C, di mana kita adalah salah satu kompetensi di bidang tersebut, bidang C misalnya. Apakah kita sebelum memberikan penilaian untuk dimasukkan ke Simlit Tapmas, kita bisa berdiskusi dengan tim reviewer lain? Tentunya kan penugasan karena multidisiplin, tidak mungkin, pasti reviewernya juga akan dari berbagai bidang ya, Prof. Ya. Lalu apakah diperkenankan kita berdiskusi dengan bidang lain yang bukan kompetensi saya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika kita mereview ada bukti mitra, salah satu contohnya misalnya mitra dari rumah sakit gitu ya, itu dari industri kesehatan, salah satunya rumah sakit. Mungkin dia hanya mencantumkan ya, hanya apa namanya, tidak sebagai direktur rumah sakit atau direktur klinik, tapi hanya bagian dari orang yang di rumah sakit tersebut. Apakah itu layak dikategorikan sebagai mitra? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya. Yang pertama, ya mungkin terjadi ya sekarang, apalagi proposal vokasi diarahkan ke ilmu terapan ya, Prof. Adrianus. Mungkin terjadi seperti Ibu katakan, Betul. mungkin tidak 100% kompetensi kita ada di dalam. Boleh-boleh saja Bapak Ibu kita berdiskusi, tetapi tentunya tidak menyebutkan saya sedang mereview proposal si Anu dengan nama Anu, bukan begitu. Tetapi kita bertanya konten. Saya pernah alamin begini, saya contoh. Saya seorang kimia tadi, dan saya kasih sebut contoh tadi itu memang suatu hal yang pernah saya alami gitu ya. Saya diminta mereview kimia anorganik. Saya biokemis. Dengan background kimia, saya masih bisa menilai proposal itu, tetapi ada bahagian waktu itu istilah pilarisasi itu baru. Pilarisasi suatu lapisan logam untuk sesuatu ya. Saya nggak terlalu paham bagaimana mekanisme, ya, jadi bagaimana ukuran pori dan segala macam di zaman saya itu belum ada. Nah, oleh sebab itu saya telepon kawan saya yang memang pakar di bidang itu, saya tanya, ini konsep pilarisasi gimana sih? Jadi dia jelaskan, ini berat atom sekian, elektronnya begini, dengan sebentar saya bisa paham gitu. Dan saya menilai, dan dia juga tidak tanya kamu untuk apa. Dan saya tidak sebutkan saya sedang mereview begitu. Ya. Nah, itu artinya salah satu nilai plus kita menjadi reviewer, kita menambah ilmu kita juga, Ibu. Jadi dalam artian wawasan kita bertambah, ilmu kita terupdate. Karena di zaman saya belum ada istilah pilarisasi untuk logam, kira-kira begitu ya, Bu ya. Ya. Baik. Yang kedua, mitra rumah sakit. Mungkin Ibu, itu yang saya katakan tadi, mungkin belum sempat baca panduan secara detail ya. Di panduan yang sekarang itu sudah sangat jelas, ya. Jadi mitra itu harus jelas lembaganya, bahkan anggota yang berasal dari mitra itu tidak bersifat pribadi. Jadi mungkin sesuaikan saja dengan panduan. Kalau panduan dilanggar, di situ ada poin-poin. Nah, istilahnya menilai sekarang gampang, klik. Tapi untuk klik, baca dan baca. Gitu, ya. Bu Kurnianingsi. Semoga sukses ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kurnianingsi untuk pertanyaannya. Masih 15 menit. Ada di kolom chat juga Prof. Suryono dari Ibu Fri Maulina mau bertanya, apakah review akan kena sanksi apabila penelitian yang direview punya kemiripan dengan penelitian yang sudah pernah didanai atau diajukan sebelumnya?